Halo anak-anak hebat, apa kabar hari ini? Semoga anak-anak semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baik anak-anak, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada mata pelajaran matematika, yaitu berkaitan dengan faktor persekutuan terbesar. Anak-anak, kita sudah belajar tentang faktor bilangan. Kemudian kita juga sudah belajar tentang faktor persekutuan. Nah, kita akan melanjutkan pada hari ini tentang faktor persekutuan terbesar. Oke anak-anak, sudah siap? Baik, mari kita simak bersama pembelajaran kita pada hari ini. Oke. Apa itu faktor persekutuan terbesar? Nah, anak-anak, faktor persekutuan terbesar adalah faktor persekutuan yang memiliki nilai terbesar di antara faktor-faktor persekutuan lainnya. Itulah namanya faktor persekutuan terbesar. Syaratnya minimal ada 2 bilangan. Ya, kalau hanya 1 bilangan, kita hanya mencari faktor bilangan saja. Nah, maka untuk mencari faktor persekutuan terbesar atau yang dikenal dengan FPB, minimal 2 bilangan atau lebih, gitu ya. Nah, kita akan mencari FPB dengan menggunakan 1 faktor persekutuan. Ini yang sudah kita pelajari. Yang berikutnya, menentukan FPB dengan pohon faktor atau yang biasa orang menyebutnya faktorisasi prima. Berikutnya, menentukan FPB dengan teknik sengkedan. Oke, mari kita lihat satu persatu bagaimana caranya. Oke, udah siap anak-anak? Baik. Menentukan faktor persekutuan terbesar dengan teknik faktor persekutuan. Ya. Anak-anak, jika menggunakan faktor persekutuan, maaf anak-anak, ini ada kesalahan, ini persekutuan. FPB dapat dicari dengan faktor persekutuan yang nilainya terbesar. Jadi anak-anak setelah mencari faktor-faktor persekutuannya, faktor-faktor bilangannya, nah baru kita mencari mana yang memiliki nilai yang sama, kemudian dicari nilai yang besar. Begitu caranya. Ya. Nah, contoh. Tentukan FPB dari 14 dan 21. Penyelesaiannya. Nah, anak-anak kalau sudah bisa begini saja langsung. Ya, faktor 14. Ternyata faktor 14 itu merupakan bilangan yang bisa dibagi dengan angka 1, bisa dibagi dengan angka 2, bisa dibagi dengan angka 7, dan bisa dibagi dengan angka 14. Atau angka 14 ini atau bilangan 14 ini bisa dikalikan dari masing-masing angka yang Bapak tuliskan di sini. 1, 2, 7, dan 14. Berikutnya kita cari faktor dari 21. Ternyata angka 21 ini bisa dibagi dengan angka 1. Jika 21 dibagi 1 itu hasilnya 21. Kemudian 21 dibagi dengan 3. 21 dibagi 3 itu hasilnya 7.
Nah, begitu. Sehingga faktor dari 21 ini adalah 1, 3, 7, dan 21. Yang lainnya tidak bisa. Nah, setelah anak-anak mencari faktor dari 14 dan 21 ini, kita cari mana yang sama. Yang beri warna merah ini menunjukkan bahwa dia ini adalah, angka ini adalah sama. Maka disebut faktor persekutuan. Dari 14 dan 21 adalah 1 dan 7. Ya, karena ini yang sama. Oke. Nah, setelah kita mencari persekutuannya atau angka-angka yang nilainya sama, kita cari mana di antara 1 dan 7 ini yang terbesar. Ternyata 7. Faktor persekutuan terbesarnya adalah 7. Maka FPB dari 14 dan 21 adalah angka 7. Ya, itu contoh yang pertama. Mudah bukan? Mudah, matematika itu mudah anak-anak. Oke ya. Oke. Nomor 2, kita lihat contoh 2. Ya. Carilah FPB dari 18 dan 24. Kita lihat dulu faktor dari 18. Ya. Nah, faktor dari 18 adalah 1, 2, 3, 6, 9, 18. Artinya, angka 18 ini dapat dibagi dari angka-angka ini, yaitu 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Atau, supaya menghasilkan 18, 1 kali 18 hasilnya 18. 2 kali 9 hasilnya 18. 3 kali 6 hasilnya juga 18. Nah, inilah faktor-faktor dari 18. Yang kedua, faktor dari 24. Nah, 24 ini ternyata 24 dibagi 1 hasilnya 24. 24 dibagi 2 hasilnya 12. 24 dibagi 3 hasilnya 8. 24 dibagi 4 hasilnya 6. Nah, inilah faktor-faktor dari 12, yaitu 24 maksud Bapak. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Nah, lihat anak-anak angka-angka yang sama ini. Mana yang sama? Yaitu 1, 2, 3, 6. 1, 2, 3, 6. Ini yang sama. Faktor-faktor yang sama. Itu yang disebut dengan faktor persekutuannya. Faktor persekutuan dari 18 dan 24. Yaitu 1, 2, 3, dan 6. Nah, setelah kita menemukan faktor persekutuannya, kita cari yang terbesar. Mana? Oh, ternyata di antara 1, 2, 3, 6 ini yang terbesar adalah 6. Jadi dapat disimpulkan bahwa FPB atau faktor persekutuan terbesar dari 18 dan 24 adalah 6. Nah, dua contoh ini semoga anak-anak semakin paham. Oke. Nah, berikutnya kita lihat cara mencari FPB dengan pohon faktor atau faktorisasi prima yang biasa begitu. Sama saja. Oke. Nah, anak-anak, jika menggunakan pohon faktor, FPB dapat dicari dengan mengalihkan semua faktor prima yang sama. Ingat, mengalihkan semua faktor prima yang sama, tetapi dengan nilai pangkat terkecil. Nah, ya, misalnya 2 pangkat 2 dengan 2 pangkat 3, mana yang terkecil? Oh, 2 pangkat 2. Nah, itu ya. Atau 3 pangkat 2 dengan 3 pangkat 4, mana yang terkecil? 3 pangkat 2, itu yang diambil. Atau 3 dengan 3 pangkat 3, mana yang kecil? 3. Jadi faktornya sama, tetapi nilai pangkatnya yang terkecil itu yang diambil. Jadi saya ulang,
FPB dapat dicari dengan mengalihkan semua faktor prima yang sama dengan nilai pangkat terkecil. Begitu caranya. Oke, mari supaya lebih paham kita lihat contohnya. Carilah FPB dari 18 dan 24. Kebetulan soal ini sama dengan contoh soal yang kedua tadi yang menggunakan faktor persekutuan. Ya, kebetulan sama. Apakah sama hasilnya ya? Tentu saja ya, mari kita lihat apakah sama atau tidak. Kita cari pohon faktor dari 18 dan 24. Kita bagi masing-masing angka ini atau bilangan ini dengan bilangan prima terkecil, yaitu kalau bisa, kalau tidak bisa berarti bilang prima berikutnya. Nah, 18 ternyata bisa dibagi dengan 2. 18 dibagi 2 berapa? Ada yang tahu? Iya, betul. Yaitu 9. 9 dibagi 2. Kalau dibagi 3. Kalau dibagi 2 tidak bisa. Ya, tidak habis, maka dibagi 3. Begitu caranya. Jadi kalau tidak bisa angka 2, angka 3. Kalau tidak angka 3, angka 5 dan seterusnya. Ya, itu faktor primanya. Ya, begitu. Nah, 9 dibagi 3 adalah hasilnya adalah 3. Nah, ini sudah ketemu anak-anak. Ya, ini sudah ketemu. Ya, 3 bagi 3 1. Sudah enggak usah tulis 1 bukan prima. Berarti ini sudah bilangan prima semua ini. Nah, itu. Ya. Nih. Maka faktor prima dari 18 adalah 2 kali 3 kali 3 atau 2 kali 3 pangkat 2. Itu. Ya, 3-nya ini kan ada 2. 3 angka ada 2. Maka dibuat 3 pangkat 2. Ya, itu. Kalau yang satu ini sebenarnya pangkat 1. Nah, ya, itu sebenarnya pangkat 1 ini. Ini ya. Tuh. Karena hanya 1. Kalau ada 2 berarti pangkat 2. Begitu caranya. Berarti faktor prima dari 18 sudah ketemu. Kita lihat faktor prima dari 24. 24 juga dibagi dengan angka 2 dulu. Ya, begitu. 24 dibagi 2. Hasilnya adalah 12. 12 kira-kira dibagi berapa lagi ya? Ya, 12 juga dibagi dengan angka 2 lagi. Karena bisa dibagi 2. Ya, 2. Hasilnya adalah 6. Nah, 6. Apakah bisa habis dibagi 2? Oh, ternyata bisa. Ketemunya 3. Ya. 3 habis dibagi 2? Tidak bisa. 3 dibagi 3 habis menjadi 1. Tapi 1 hasilnya bukan prima. Maka kalau sudah seperti ini, sudah ketemu prima semua ini, berarti inilah faktor prima dari 24. Ya. Oke. Jadi faktor prima dari 24 adalah 2 kali 2 kali 2 kali 3. Nah, anak-anak diperhatikan ini. Wah, ini harusnya angka 2 ini harusnya pangkatnya pangkat 3 ini, nak. Nah, mohon maaf ini. Harusnya harus pangkat 3. Ya. Ini harusnya pangkat 3 karena ada 3 angka 2. Harusnya pangkat 3 ini. Mohon maaf ini salah tulis nih. Ya, 2 kali 2 kali 2 kali 3 dapat disingkat menjadi 2 pangkat 3. Mohon maaf ya, ini pangkat 3 dikalikan 3. Jadi kemudian kita cari mana yang sama. Nah, faktor prima yang sama adalah semuanya sama nih, tetapi kita cari pangkat yang terkecil. Pangkat terkecilnya adalah 2 dan 2. Ya kan? Ini hanya punya pangkat 1, ini juga punya pangkat 1. Maka ini yang kita kalikan, 2 dan 2 ini. Ya, itu. Nah, sehingga kalikan faktor prima yang nilai pangkatnya terkecil, yaitu 2 kali 3, yaitu 6. Nah, jadi FPB dari 18 dan 24 adalah 6. Sama kan dengan yang tadi, ya, yang menggunakan pohon faktor.
Iya, betul. Ya. Kita lanjut contoh yang kedua. Tentukan FBB dari 28 dan 42. Mari kita lihat. Ya, kita lihat pohon faktor dari 28 dan 42. Nah, kita bagi dulu dengan bilangan prima terkecil, yaitu dibagi dengan 2. Kebetulan 28 bisa dibagi dengan 2. 28 dibagi 2 hasilnya adalah 14. Apakah 14 juga bisa dibagi dengan 2? Oh, hasilnya 7. Apakah 7 bisa dibagi 2? Apakah 7 juga sudah bisa dibagi 3? Tidak. 7 ini sudah prima. Jika hasil akhir ini sudah prima, maka berarti faktor prima dari suatu bilangan itu selesai. Betulan di sini faktor prima dari 28 adalah 2 kali 2 kali 7. Kita tulis dari angka-angka ini, tulis di sini. Nah, ini juga bisa disingkat menjadi 2 pangkat 2 kali 7. Ya. Berikut 42, apakah bisa dibagi dengan 2? Mari kita lihat hasilnya. Berapa ya? Nah, 21. Berarti 42 dibagi 2 adalah 21. Apakah 21 ini bisa dibagi dengan 2? Apakah habis dibagi 2? Tidak. Ya, tidak habis. Maka 21 ini dibagi dengan 3. Bilang prima berikutnya. 3. 21 bagi 3 berarti hasilnya adalah 7. Nah, sudah ketemu bilangan prima lagi. Berarti ini sudah selesai, nak. Kalau sudah ketemu akhirnya ini bilangan prima, berarti itu sudah selesai. Ya, maka dapat ditentukan bahwa faktor prima dari 21 adalah 2 kali 3 kali 7. Nah, anak-anak perhatikan. Perhatikan ini. Angka-angka yang beri bapak warna merah ini, itu menunjukkan bahwa itu adalah sama. Ini faktor prima yang sama. 2, 2, 7, 7. Tiganya tidak ada yang menyamai, maka tidak perlu diberi tanda. Berarti tidak perlu dipakai. Ya. Nah, tetapi dicari pangkatnya yang terkecil. Ya. Nah, kalikan faktor prima yang sama dengan nilai pangkat terkecil, yaitu 2 dan 7. 2 dan 7 itu pangkat yang terkecil. Ya, kalau sama seperti ini, 7 sama 7 ini sama, berarti pilih salah satu saja. Ya. 2 kali 7 adalah 14. Maka FBB dari 28 dan 42 adalah 14. Nah, mudah kan, nak? Mudah kan? Iya. Oke, dilanjut. Kita menggunakan yang sengkedan, teknik sengkedan. Ya. Menentukan FBB dengan teknik sengkedan. Nah, jika menggunakan teknik sengkedan, FBB dapat dicari dengan mengalihkan faktor prima yang dapat membagi habis dari kedua bilangan. Apa ulang? Ya, yaitu mengalihkan faktor prima yang dapat membagi habis dari kedua bilangan. Ya, begitu caranya. Mari kita lihat contoh supaya lebih paham. Baik, kita lanjut anak-anak. Kita akan mencari FBB dengan teknik sengkedan. Ya, teknik sengkedan. Contoh, tentukan FBB dari 24 dan 30. Kita buat dulu tabel seperti ini. Nah, baru kita bagi dari masing-masing bilangan ini. Ya, kita bagi dengan bilangan prima yang terkecil. Ya, kita bagi dengan bilangan prima terkecil. 24 dibagi dengan 2. Hasilnya adalah 12. 30 dibagi 2. Hasilnya adalah 15. Nah,
Sekarang yang 12 dan 15. 12 bisakah dibagi dengan 2? Hasilnya adalah ternyata 6. Kemudian 15 apakah bisa dibagi dengan 2? Tidak bisa, maka 15 ini ditulis lagi saja. Nah, begitu. Kita lanjutkan. Ingat, ternyata angka 2 ini bisa membagi 24 dan 30. Ingat ya, itu 1. Nah, tuh. Berikutnya, angka 6. Angka 6 ini apakah bisa dibagi dengan 2? Hasilnya berapa? Oh, 3. Ya. 15 apakah bisa habis dibagi 2? Tidak habis, maka ditulis lagi saja. Oke. Tahu? Nah, 3 ini. Sekarang angka 3. Angka 3 ini apakah bisa dibagi 2 atau habis dibagi 2? Ternyata tidak. Maka 3 dibagi dengan 3, hasilnya 1. Kemudian 15 apakah bisa dibagi dengan 3? Ternyata bisa. 15 dibagi 3 hasilnya adalah 5. Ya, begitu. Nah, kemudian 1 apakah bisa dibagi dengan 3? Tidak bisa. Apakah 5 juga bisa dibagi dengan 3? Tidak bisa. Sekarang 1 ini apakah bisa dibagi dengan 5? Tidak bisa. Karena tidak bisa, tulis saja. Nah, dan 5 dibagi dengan 5 hasilnya adalah 1. Nah, anak-anak, kau perhatikan ini. Kalau semua hasil yang paling bawah ini sudah 1 hasilnya ini, berarti pembagian ini sudah selesai. Ya, pembagian ini sudah selesai. Dan kemudian ini adalah faktor-faktor primanya. Ya, dengan teknik sekedan seperti ini. Nah, kemudian anak perhatikan ini, yang Bapak beri tanda merah. Ini artinya angka-angka ini, yang merah-merah ini dapat membagi bilangan 24 dan 30. Maka tadi cari faktor prima yang dapat membagi habis dari kedua bilangan, yaitu 2 dan 3. Ya kan? Ini faktor prima yang dapat membagi 24 dan 30. Ya, tuh. Nah, setelah itu dikalikan saja. Kalikan faktor prima yang dapat membagi habis dari kedua bilangan tersebut, yaitu 2 kali 3, yaitu hasilnya adalah 6. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa FPB dari 24 dan 30 adalah 6. Begitu cara mencari FPB dengan teknik sengketa. Nah, mudah bukan? Nah, supaya mudah, supaya paham ya anak-anak ya. Nah, kita beri contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua. Tentukan FPB dari 60 dan 75. Ya. Kemudian kita buat tabel seperti ini dulu. Ya. Ingat, untuk membaginya harus selalu menggunakan bilangan prima yang terkecil. Ya, itu. 60 dibagi dengan 2. Hasilnya adalah 30. 75 dibagi 2 ternyata tidak bisa, maka ditulis lagi saja. Begitu. Sekarang yang 30, apakah bisa dibagi 2? Hasilnya adalah 15. Berarti 30 dibagi 2 adalah 15. 75 dibagi 2 tidak bisa, maka ditulis lagi saja. Begitu, kalau tidak bisa tulis saja lagi. Sekarang 15 dan 75. Apakah bisa dibagi 2? Tidak bisa, maka dibagi dengan, kita coba menggunakan angka 3. 15 bagi 3 adalah 5. 75 bagi 3 adalah 25. Oke. Nah, yang pertama nih tanda merah nih. Nah, Bapak tanda merah itu artinya angka ini dapat membagi 60 dan 75. Ya. Oke, lanjut. 5 dibagi dengan 5, ketemunya 1. 25 dibagi 5, ketemunya 5. Kemudian 5 dibagi dengan 5, ketemunya 1. 5 dibagi 5, ketemunya 1. Nah, begitu. Jadi kalau sudah ketemu 1 semua ini berarti pembagian itu selesai.
pembagian ini selesai. Ya, ini selesai. Berarti faktor dari 60 ya, itu adalah 2, 2 dan 2, 2, 3 dan 5. Ya, itu. Faktor prima dari 75 adalah berapa? 3, 5, 5. Duanya tidak terpakai. Tapi 3 dan 5 adalah sama-sama dapat membagi 60 dan 75. Nah, kita cari faktor prima yang dapat membagi habis dari kedua bilangan, yaitu 3 dan 5. Ya kan? Tuh. Yaitu 3 dan 5. Nah, setelah itu dikalikan. Ya, kalikan faktor prima yang dapat membagi habis dari kedua bilangan tersebut, yaitu 3 kali 5 sama dengan 15. Ya. Nah, dari sini sudah ditemukan FPB-nya. Jadi FPB dari 60 dan 75 adalah 15. Paham anak-anak? Dua contoh ini semoga dapat membantu anak-anak dalam belajar mencari FPB. Ya, jadi sudah ada 3. Mencari FPB itu dengan teknik faktor persekutuan, kemudian dengan faktorisasi prima atau pohon faktor, dan kemudian teknik sengketa. Anak-anak, ini hanya cara untuk mencari FPB. Anak-anak bisa mencari teknik lain atau cara lain. Anak-anak juga bisa belajar dari internet, bisa belajar dari orang-orang terdekat di antara kalian, bisa kakak, bisa paman, bisa kakek nenek, atau mama papa. Mereka semua adalah orang-orang yang terpercaya. Maka percaya kepada mereka. Bapak hanya sekedar membantu beberapa cara saja. Ya, Bapak yakin anak-anak hebat pasti bisa mengerti dalam hal ini. Oke, anak-anak? Baik, anak-anak. Gitu ya. Terima kasih. Tuhan memberkati untuk anak-anak dan selamat berlatih.